Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Karlina dengan nomor induk mahasiswa B101100043, Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan pangan bagi masyarakat. Dengan poin pengembangan industri pangan olahan dapat mendorong terjadinya diversifikasi pangan lokal. Lalu saya akan membahas salah satu contohnya mengenai industri olahan berbasis pangan lokal. Pemenuhan pangan bagi masyarakat. Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhinya dua aspek sekaligus. Yang pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Yang kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi gizi guna menjalani hidup yang sehat. Pendahuluannya, budaya makan di Indonesia masih berpusat pada beras. Masyarakat banyak yang beranggapan kalau belum makan nasi rasanya belum makan. Merasa kenyang bila sudah makan nasi merupakan satu ciri masyarakat Indonesia. Program pangan pemerintah utamanya masih didominasi kebijakan terkait beras. Orientasi kebijakan pangan beras sentris secara tidak langsung telah menggeser alternatif sumber daya pangan yang lainnya. Padahal di luar beras, hasil bumi, negeri sendiri menyediakan aneka sumber pangan yang melimpah. Tanaman pangan seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan belum dilirik sebagai bahan baku tepung untuk beraneka produk pangan. Budaya makan aneka tepung seperti tepung jagung, ubi jalar atau ubi kayu, kacang-kacangan, dan tepung gandum merupakan gerakan mendukung program alternatif pangan. Ruang lingkup pangan mencakup jejaring subsistem yang terkait satu sama lain dan saling tergantung. Berikut saya akan membahas industri ubi jalar yang dapat digunakan sebagai pangan lokal. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan beragam sebagai sumber pangan. Contohnya seperti ubi kayu, jagung, sukun, talas, ubi jalar, pisang, dan umbi-umbian lainnya. Oleh karena itu, diversifikasi pangan merupakan solusi strategis dalam menghadapi berbagai permasalahan pangan. Oleh karena itu, didorong pengembangan pangan berbasis tepung berbahan baku lokal. Salah satu kendala dalam melakukan diversifikasi pangan lokal adalah ketergantungan pada pangan tertentu seperti beras yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan potensi pangan tradisional konsumen tradisional seakan-akan belum mendapatkan tempat bagi konsumen, apalagi bagi kalangan tertentu. Memanfaatkan makanan tradisional terkadang dianggap terbelakang di tengah banjirnya makanan berlabel impor. Dalam upaya mengurangi konsumsi beras, substitusi untuk mengurangi impor bahan pangan, meningkatkan sumber dan cadangan pangan masyarakat. Pengembangan bahan atau jenis pangan olahan lokal mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan meningkatkan pendapatan melalui industri rumah tangga. Ubi kayu, cassava, dan ubi jalar sweet potatoes layak untuk dikembangkan. Ubi jalar atau LPMOEAL sebenarnya menyimpan potensi yang sangat besar baik sebagai pangan alternatif maupun pengembangan potensi bisnis. Harganya juga relatif murah, yaitu sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram. Harga ini sangat terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Produk olahan yang dapat diperoleh dari ubi jalar diantaranya adalah tepung pati, keripik, saus, selai, sirup, dan alkohol. Ubi jalar dalam jumlah tertentu juga dapat menjadi substitusi pengolahan tepung terigu. Harus diakui selama ini sebagian besar masyarakat Indonesia hanya mengolah ubi jalar secara tradisional, yakni dengan menggoreng atau merebusnya saja. Tidak saja sebagai potensi pangan alternatif, tetapi juga perlu mendorong potensi bisnis atas komoditas tersebut. Paling tidak potensi bisnis tersebut akan mendorong petani lokal untuk meningkatkan produktivitas makanan ringan. Keripik singkong mungkin sudah sering kita jumpai, tetapi keripik ubi jalar merupakan makanan yang belum banyak dengan berbagai macam variasi model dan rasa. Keripik ubi jalar dan kemasan yang menarik. Keripik ubi jalar dapat menembus pasar yang luas.
bisnis dengan proses pembuatan atau memasak, pengawasan, dan proses pemasarannya. Industrialisasi ubi jalar. Untuk menjadikan ubi jalar sebagai makanan pokok pilihan, tentu perlu dilakukan diversifikasi produk olahan ubi jalar. Langkah awal yang sebaiknya dikembangkan adalah pendirian industri tepung atau industri pasta dari ubi jalar. Produk-produk berbasis tepung yang bisa dikembangkan antara lain fresh and fresh, sweet potatoes atau SPF, dan produk bakery. Jika dulu pemerintah memberikan subsidi kepada tepung terigu, maka untuk menumbuhkan industri tepung atau pasta ubi jalar, sudah seharusnya pemerintah juga memberikan subsidi. Selain itu, masalah on-farm juga harus diperhatikan, sehingga produktivitasnya lebih tinggi. Di beberapa negara ubi jalar itu sudah merupakan produk komersial yang cukup diminati. Negara-negara maju telah lama memanfaatkan ubi jalar sebagai produk olahan bernilai gizi tinggi dan secara ekonomis memiliki peluang pasar. 3. Keterkaitan hulu dan hilir. Keterkaitan berbagai pihak untuk mewujudkan program ini tentu sangat diperlukan, mulai dari petani, peneliti industri, pemerintah, dan tentunya kita sebagai konsumen. Yang keempat, ada saatnya memilih ubi jalar. Merubah kebiasaan masyarakat tentu bukan pekerjaan yang mudah. Selain kendala takut, yaitu peningkatan produktivitas melalui berbagai metode intensifikasi pertanian, pengolahan, hasilnya menjadi produk-produk yang bervariasi dan menarik untuk dikonsumsi hingga menata pasar yang pasti untuk produk ini. Jika pemerintah sangat mendukung kampanye tepung terigu, yang notabene-nya justru menghabiskan devisa negara dan hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha importir, semestinya untuk kampanye ubi jalar, pemerintah lebih memberikan dukungan yang lebih, karena ubi jalar adalah produk hasil negeri sendiri. Merubah kebiasaan dari konsumsi beras ke ubi jalar tentu tidak dilakukan secara sporadis, sebaiknya secara bertahap dari jumlah yang sedikit dan lama-kelamaan dengan pasti semakin banyak dan harus secara terus-menerus. Sekian dari saya, ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.